semuanya, Amelia Gloria. Pada hari ini aku mau update lagi dan share lagi beberapa aktivitas aku di rumah sepulang sekolah. Temenin yuk. Nah, jadi di sini aku tuh mau bersihkan bagian dapur. Nah, jadi yang pertama itu aku ada membersihkan ventilasi aku. Nah, biasanya kalau aku bersihkan ventilasi itu kan di bagian ruang tengah ya, ruang tamu gitu kan. Nah, sekarang aku mau bersihkan ventilasi di dapur karena udah cukup lama aku tidak membersihkannya. Nah, tadi itu aku membersihkannya cukup memakai sapu khusus untuk membersihkan seperti ventilasi. Terus aku pakaikan lap untuk mengelapnya. Kalian sudah melihat kan betapa kotornya ventilasi aku karena udah lama dan cukup lama aku tidak membersihkannya. Terus di situ juga tadi aku membersihkan dinding aku karena sudah lama banget aku tidak membersihkannya dan banyak banget tek-tek cicak yang nampak. Terus di sini aku mau bersihkan tempat gantungan panci-panci aku. Nah, jadi aku tadi membersihkannya cukup memakai sabun penyuci piring aja. Setelah itu aku ngelapin kaca dapur aku. Biasanya aku lap, cuma karena lupa jadinya aku lap sekarang. Setelah itu ini aku lanjut cuci piring. Jangan salfok ya dengan piring aku. Kok banyak banget? Kalian tidak perlu heran dengan piringku yang begitu banyak. Di setiap videoku pasti terekam dan tervideo cucian piringku yang banyak banget. Jadi ini mamaku selesai masak. Jadi pastinya kalau mama kalian selesai masak atau kalian selesai masak pasti banyak banget kan piringnya. Jadi di sini aku mau cuciin piring aku dulu ya. Nah, temenin yuk kita cuci piringnya. Nah, biasanya kan kalau kita cuci piring itu kita bersihkan dulu kan sampah-sampahnya. Tapi aku itu kadang suka mager dan malas. Terus kadang suka lupa. Jadi ini aku hidupkan aja air selang aku. Maksudnya air itu tuh yang biasanya untuk nyiram, supaya dia itu untuk kotorannya berjalan-jalan dan turun ke bawah seperti itu. Terus ini tadi tuh aku ada giling cabai. Nah, jadi ini kotor ya teman-teman, jadi aku mau cuci dulu. Dan ini aku cuma sikat-sikat aja ya. Kalau dikasih sabun takutnya nanti ada sela-sela yang tidak dapat tercuci ya teman-teman dan susah. Terus ini aku lanjut mau bersihkan bagian wastafel aku. Nah teman-teman, jangan salfok ya kalau wastafel aku itu begitu kotor. Memang kalau kita cuci piring itu memang kotor banget dan banjir. Kalian tidak perlu heran kalau misalnya kotor dan jorok. Itu sudah terbiasa dan sudah terjadi di mana-mana saja ya kan. Setiap cuci piring, kalau kalian pun cuci piring di kamar mandi pasti banjir dan berminyak. Nah, makanya itu kita membersihkannya. Saat aku membersihkan dan mengelap wastafel aku ini lumayan susah teman-teman. Gara-gara tadi itu ada yang terjatuh kelapa. Jadi untuk lapnya itu lengket deh sisa-sisa kelapanya yang jatuh tadi. Makanya ini aku untuk ngelapnya tuh beberapa kali. Setelah itu ini aku cuci tempat penutup sinknya. Nah, tadi itu tuh kotor banget karena bedaki ya. Nah, karena udah aku cuci, kinclong kembali deh teman-teman. Setelah itu, ini aku lanjut lagi untuk bersihkan bagian bawah sink aku. Nah, ini aku mau cuci dulu di bagian bawahnya. Cara membersihkannya cukup gampang kok teman-teman. Caranya cuma kalian tambahin aja itu sabun cuci piringnya. Boleh pakai merek apa aja ya, Mama Lemon bisa, Sunlight pun boleh. Yang penting dia itu khusus untuk cuci piring pun bisa, seperti itu ya. Terus ini juga aku bersihkan di bagian tempat saringan airnya supaya gampang ya teman-teman, biar gak kotor dan banyak semut. Udah beres. Nah teman-teman, tadi pas aku cuci piring aku melihat kalau ternyata selang air aku ini itu atau air aku yang turun ini
itu ternyata ada yang bocor teman-teman. Jadi ini aku akalin aja dulu ya untuk pakai selotip. Sorry banget, bukannya nggak bermodal teman-teman. Cuma ini aku lagi cari tempat RR-nya itu ternyata belum ketemu. Nanti deh aku ganti ya. Nah kalau misalnya dia nggak ditutupin, kadang itu dia suka muncrat gitu dan banjir teman-teman. Oke, setelah itu ini aku lanjut lagi untuk ngelapin kompor aku. Karena mama aku tadi masaknya yang berkuah, alhasil itu ada sedikit tumpahan kuah-kuah kuning dan dia berkerak teman-teman, jadi agak kotor. Setelah itu ini aku bersihkan di bagian dinding keramiknya. Terus ini tempat penyimpanan minyak-minyak bekasnya ya teman-teman setelah sudah selesai masak. Oke deh teman-temanku, lanjut ya. Di sini aku mau bersihkan bagian meja birunya. Hari ini dapurku cukup kotor. Mungkin teman-teman gak perlu heran kan kenapa dapurku begitu kotor. Karena salah satu tuh faktornya karena mamaku masak ya. Terus memang ya kalau kita masak, pokoknya aktivitas yang kita lakukan di dapur itu pastinya kotor ya. Makanya di sini aku tuh membersihkannya. Terus ini aku mau nyapu-nyapu sampai selesai ya. Nah, nanti ini aku mau ngepel karena cukup berminyak teman-teman. Nah, di sini aku juga membersihkan kolong bagian meja birunya. Terus ini aku sapu, ini aku geser dulu tempat pelan aku ya teman-teman. Terus di bawah-bawah kolong mesin cucinya kadang juga suka nyempil sedikit debu dan kotoran. Setelah itu di belakang pintu ini sebenarnya nggak kotor banget, cuma nggak apa-apa deh aku bersihkan ya. Terus ini setelah aku selesai menyapu, ini aku lanjut lagi untuk mengepel. Nah sekarang mah aku nggak pilih-pilih lagi ya untuk dapur ini rumah atau teras, yang mana aja aku pakai, yang penting bersih teman-teman. Nah ini aku pakai pelan yang ini aja. Nah kan udah lama kan kalian nggak lihat ini. Dia sudah lama tidak muncul di video aku. Nah makanya ini aku munculkan lagi dia kembali. Nah ini tuh agak berat galonnya, takutnya nyungkir kebalik dia ke belakang jadi tumpah kan sayang. Jadi aku harus pakai dua tangan teman-teman. Setelah itu ini juga kupel dari bawah kolong supaya bersih ya. Terus ini aku lanjut mau cuci tempat peniris piring aku. Sebenarnya ini tuh udah dicuci sama tanteku, tapi teman-teman karena kotor lagi ya alhasil aku harus cuci kembali kan. Nah ini aku udah cuci dan tinggal aku bilas aja teman-teman. Ini aku pas nyucinya cukup hati-hati karena dulu aku pernah nyuci itu dan tangan aku kerobek gara-gara mungkin ya itu karena tanganku licin dan kena air, jadi mungkin gampang kena tajam-tajamannya. Terus ini aku lanjut ya teman-teman untuk cuci can lap aku yang tadi aku pakai supaya debu-debunya itu kotor. Ini tinggal aku bilas, udah selesai deh. Oke lanjut, ini aku mau bersihkan tempat penyimpanan kayak sabun-sabun, terus kayak gosok-gosok baju, terus gosok-gosok gigi yang sudah tidak terpakai lagi. Jadi ini itu hampir dibilang gak pernah aku bersihkan. Ini baru pertama kali aku bersihkan seumur aku tinggal di sini teman-teman. Nah jadi aku itu mau bersihkan dulu ya kan, jangan salfok ya. Sebenarnya sih dia gak kotor ya, tapi kan karena udah lama gak dibersihkan ya pastinya aku bersihkan teman-teman. Terus ini aku sikat-sikat lantainya supaya nggak licin dan berminyak. Terus ini aku salfok sama lumut-lumut ini sebenarnya nggak bisa yang 100% lagi hilang, tapi nggak apa-apa teman-teman, dibersihin aja ya kan, daripada nanti nggak bisa hilang semuanya kan parah banget dong. Terus ini aku serok supaya airnya nggak menggenang di situ. Ini untuk kelapnya aku jemur, aku salfok dong, ternyata kain aku ada yang jatuh. Ini sebenarnya udah kering, cuma aku masih mager banget ngambilnya, nanti aja deh ya. Oke lanjut, ini aku mau ngelap kaca jendela aku. Jadi ini aku lap-lap dulu sampai bersih. Di bawah-bawahnya juga sebenarnya sih kacanya nggak kotor teman-teman, cuma di bagian bawah-bawahnya itu kotor ya. Daripada
kayak sayang-sayang banget ya kan. Ya udah deh sekalian aja deh aku lap-lapin kayak gitu. Terus teman-teman kemarin itu aku nonton di YouTube bunda-bunda yang membersihkan kulkas. Sebenarnya kulkas aku ini tuh udah rusak teman-teman, tapi kan gak apa-apa dong dibersihkan supaya kalau misalnya datang angin ini terbuka gak masuk tikus sama cicak, karena kan tikus suka kotor-kotor, cicak suka kotor-kotor. Nah makanya nih aku bersihkan. Pas aku lihat bunda-bundanya itu bersih-bersih, ternyata dia itu membersihkannya pakai sabun dong. Effort banget ya membersihkannya. Kalau misalnya kulkas kalian nggak bagus lagi sih nggak apa-apa ya, tapi kalau kulkas kalian masih bagus, hati-hati. Jangan lupa kalau kalian bersihkan kulkas kalian yang masih bagus, jangan lupa dicabut itu stok kontaknya. Takutnya nanti pendinginnya itu kayak rusak teman-teman, nggak dingin lagi. Nanti kan jadinya nggak dingin dong, dan makanan kalian pada rusak-rusak. Nah makanya seperti biasa jangan lupa dibuka stok kontaknya, karena aku pernah nonton mbak-mbak atau bunda-bunda katanya rusak gara-gara nggak dibuka pas membersihkannya. Oke teman-teman, ini aku lanjut pilihkan mana yang mau aku cuci dulu karena lumayan kotor ya. Nah ini ternyata adalah di situ yang tidak ada gunanya. Dan teman-teman tahu nggak, pas aku cuci ini ternyata rusak. Sorry banget ya, ini nggak sengaja, tapi memang ini tidak disengajakan, tapi memang tak sengaja ya, jadi sorry banget. Oke, ini sebenarnya nggak bagus lagi sih, tapi ya walaupun kayak gitu kan. Nah jadi kalau ada kulkas yang bagus jangan pula dibuang. Kalau misalnya maksudnya kalau misalnya kulkas kalian nggak bagus, kalau misalnya bisa dipakai, kenapa tidak kan? Dan inilah dia hasilnya setelah aku bersihkan. Dan siap ini aku susun ke tempatnya masing-masing teman-teman. Malah di TikTok banyak orang memakai kulkas untuk tempat lemari-lemari pakaian. Kan estetik banget gak sih? Cuma bercanda kok teman-teman. Oke deh teman-teman Amelia Gloria, sampai sini dulu ya videoku. Sekian video Amelia Gloria sampai hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya di hari Selasa. Bye-bye teman-teman.